Penampakan kampung kawin kontrak di Subang, Jabar yang viral, asri dan berselimut kabut. Di balik hijaunya perbukitan berselimut kabut dan sejuknya udara pedesaan, terdapat sebuah kampung di Subang, Jawa Barat, yang belakangan ini menarik perhatian publik. Kampung ini disebut-sebut bukan sekadar desa biasa, melainkan dikenal dengan fenomena kawin kontrak yang telah berlangsung sejak lama. Keberadaan kampung ini diungkap oleh seorang YouTuber, Kadafi, mengunggah videonya dan viral di media sosial. Video tersebut diunggah dengan judul, Kampung Kawin Kontrak, Bertemu Gadis Cantik. Kita sedang menuju ke sebuah kampung. Namanya nggak bisa disebut, tapi tempat ini terkenal sebagai Kampung Kawin Kontrak, ujar pria dalam video tersebut. Sesampainya di kampung, suasana terasa adem dan bikin betah. Rumah-rumah sederhana berdiri berjauhan, dipisahkan oleh kebun-kebun luas yang hijau. Salah satu warga, Neng Yuni, yang tengah berada di depan rumahnya, berbagi cerita tentang kehidupan di kampung tersebut. Saat ditanya soal kawin kontrak, ibunya pun membenarkan bahwa kampung mereka memang dikenal dengan praktik tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan Neng Yuni mengikuti tradisi itu. Sama mamah nggak boleh, belum boleh menikah, apalagi kawin kontrak, ujar Neng Yuni. Meskipun pernah ditawari, Neng Yuni dengan tegas menolak. Sikapnya pun didukung oleh para YouTuber yang menganggap kawin kontrak tak ubahnya seperti menjual anak sendiri. Daripada kawin kontrak, mending dinikahin beneran ya, Bu, celetuk salah satu dari mereka. Setelah berbincang, Ibu Neng Yuni mengizinkan para YouTuber untuk berkeliling dan melihat lebih dekat kehidupan di kampung tersebut. Hingga saat ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 575.000 kali. Tidak hanya itu, sejumlah cuplikan video tersebut juga dibagikan berulang kali oleh sejumlah akun di berbagai platform media sosial. Hingga berita ini dituliskan, belum diketahui lokasi persis kampung tersebut. Mengutip artikel klinik hukum online berjudul Hukum Kawin Kontrak di Indonesia yang ditulis oleh Ernie Agustin dari Pusat Kajian Hukum Universitas Airlangga pada 2023 dijelaskan bahwa perkawinan sementara dengan jangka waktu tertentu atau yang dikenal dengan istilah kawin kontrak tidak sesuai dengan hukum negara. Kawin kontrak menurut hukum negara telah menyimpangi tujuan perkawinan. Hal ini karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Agar suatu perkawinan sah, perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan di instansi pencatat perkawinan. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-undang memandang perkawinan sebagai tindakan yang tidak hanya mengenai hubungan keperdataan secara horizontal antara pasangan suami dan istri, namun juga dirumuskan sebagai perbuatan yang bermakna ibadah. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sejalan dengan hal ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menganut asas untuk mempersulit terjadinya perceraian yang artinya perceraian harus dilakukan melalui proses di pengadilan, karena adanya alasan yang cukup bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagaimana diatur pada pasal 39 UU Perkawinan. Lalu, perundang-undangan juga mengatur berbagai alasan yang dibenarkan terjadinya perceraian. Alasan tersebut antara lain salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kemudian, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Selanjutnya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Dan, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan sementara dengan jangka waktu tertentu atau yang dikenal dengan istilah kawin kontrak, tidak sesuai dengan hukum negara. Atau, kawin kontrak menurut hukum negara telah menyimpangi tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas.
apabila dibuat suatu perjanjian atau kontrak yang menyepakati untuk melakukan perkawinan kontrak dengan jangka waktu tertentu, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun, jika perkawinan tetap dilaksanakan dengan memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 UU Perkawinan, yaitu menurut hukum agama dan kepercayaannya lalu kemudian dicatatkan di KUA, maka perkawinan tersebut akan tetap sah dan membawa akibat keperdataan antara suami istri.